say hi. Malam. Iya, dengan ayah siapa? Sakti. Ayah Sakti. Oh, udah ada di openingnya ya. Nah, kita kasih tahu ya teman-teman ke ayah ya. Kemarin itu tuh dari openingnya ngomong kalau arti kata tutur itu tuh sebenarnya kan di KBB juga ada, tapi kan dan itu kan taunya dari ayah yang itu loh, yang ada 3 rangkaian tutur uwur sembur gitu. Kemarin tuh Dani nyampainya itu di video pembukaan. Nah mungkin teman-teman di luar sana kan banyak tuh dari mana hai nah nanti ayah boleh jelasin nanti mungkin kalau misalnya Dani melihat sebagai anak muda dan anak Indonesia, kalau misalnya Dani nggak mudeng bahasa Jawanya kan juga tanya ke ayah. Oke, langsung aja kita dengerin. Ya, gimana ya? Ya, jadi tutur uwur sembur itu sebenarnya istilah dalam bahasa Jawa yang biasanya itu dipakai oleh orang tua kepada anaknya. Contohnya kalau di sini ayah sama Dani. Jadi ayah sebagai orang tua itu punya 3 peran. Yang pertama disebut tutur, yang kedua disebut uwur, yang ketiga disebut sembur. Jadi 3-tiganya ini harus jadi satu, tidak bisa-bisa. Ngerti benda? Jadi satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Jadi bukan hanya tutur saja, bukan hanya uwur saja, dan bukan hanya sembur saja. Kalau kamu cuman misalnya ayah itu tuturi tiap hari, tapi nggak diuri, nggak disemburi, pasti kamu juga. Kalau cuma diuri itu artinya hanya masalah uang, hanya masalah kebutuhanmu. Tapi tanpa dituturi juga, tanpa disembur, repot juga. Nah, yang ketiga, kalau kamu cuma dimarahi, dimarahi aja. Sebuah hal yang dimarahi, kemudian ya pokoknya hal yang kaitan dengan dituntut, harus begini, harus begitu, kamu juga pasti tidak suka, betul kan? Iya. Jadi tutur uwur sembur itu 3 hal yang tidak boleh dipisahkan, dan ini peran pokok sebagai orang tua. Ya, kalau orang Jawa khususnya, ya orang tua Jawa mestinya memahami 3 hal ini. Jadi tutur, uwur, sembur. Nah, apa yang dituturkan atau apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh orang tua kepada anaknya, itu hal-hal yang berkaitan dengan satu, tentang nilai. Nilai itu bukan angka, kalau kamu sekolah itu bukan itu. Nilai itu apa? Nilai-nilai tentang kebaikan, nilai-nilai tentang kehidupan, nilai-nilai tentang perjuangan, nilai-nilai tentang satu usaha, nilai-nilai tentang kejujuran. Itu tutur, dan itu harus disampaikan terus oleh orang tua, dimulai dari ketika kamu kecil dulu. Bukan segede kamu sekarang baru ayah itu ya pasti ngawal. Nah, kalau sudah segede kamu baru dikasih tahu, baru dituturi, ya kamu bisa masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tapi nggak masuk telinga kiri mental karena terlambat. Jadi kenapa kalau ayahnya dulu dari kecil kamu tuh dituturi terus, itu supaya apa? Supaya kamu ngerti. Misalnya ayah mengatakan kamu harus jujur, itu dari kecil, bukan segini suruh jujur, tidak bisa. Itu ibarat pohon apa ya namanya, yang dibentuk-bentuk itu katanya? Bonsai. Nah, pohon bonsai. Tapi bukan berarti Dani pohon bonsai, tapi maksudnya ya kalau masih muda, masih kecil itu masih bisa ditekuk, masih bisa dibelokkan, masih bisa diarahkan. Kalau udah segede kamu, ya nggak bisa, udah sulit, berapa? Kayu itu udah keras, nggak bisa kalau ditekuk udah patah. Umurnya ya yang gede ya, bukan bukan badannya. Iya, karena makanya kamu tuh ayahnya selalu bilang dituturi setiap saat tanpa capek. Iya. Sebagai orang tua itu memang tugasnya. Jadi tugas orang tua itu ya nuturi. Setelah dituturi, ngerti dan sebagainya, bukan hanya tutur, tapi ya diuri.
Diurit apa? Ya contohnya kalau kamu sekolah ya disekolahkan, jajan ya dikasih uang jajan. Masa sih? Iya kan? Kalau kamu sekarang kuliah ya dikuliahkan, dan lain-lain yang kaitannya dengan kebutuhan. Itu namanya uur. Setelah dituturi, diuri. Nah, sudah dituturi, sudah diuri, tapi kok masih belum tepat, masih kadang-kadang salah, kadang-kadang harus tetap diingatkan. Maka kalau tidak mendengarkan, atau kalau misalnya kamu itu dikasih tahu kok masih bandel, ya terpaksa disembur. Jadi sembur itu sesuatu yang terakhir. Artinya itu disembur itu kalau memang perlu. Kalau nggak perlu disembur, kalau dituturi aja udah ngerti, ya udah usah disembur. Disembur itu kan mengeluarkan energi. Ibarat kayak gini nih kan, nih pelan satu kali, nih dua kali pelan, nih tiga kali pelan, udah 3 kali nggak bisa dikasih tahu, Dani gitu. Nih bundanya kayak gitu. Bunda, aku kalau yang gitu, kalau ayahnya kan nggak gitu. Kalau ayahnya kalau kamu udah nggak bisa dikasih tahu, ayahnya diem aja. Iya sih. Kalau ayahnya udah diem kan kamu pasti sudah tahu. Oh ayahnya kok diem, kenapa? Jadi semburnya ayahnya adalah diem. Jadi nyembur itu diem dulu, tidak langsung nerocos begitu. Karena apa? Kalau nerocos itu enggak pas nantinya, maka diem dulu. Buat itu teman-teman di luar sana, bapak ibu, om tante, jadi sembur itu bukan semata-mata hanya di sembur itu, bukan gitu artinya. Maksudnya tapi bukan hanya sekedar dimarahi. Dimarahi itu karena ada alasan untuk dimarahi. Disembur itu artinya ada alasan kenapa kamu disembur. Tidak mungkin ayahnya sebagai orang tua nyembur atau memarahi kamu tanpa dasar, itu ya tidak mungkin lah. Pasti ada dasarnya, ada alasannya sehingga dilakukan itu. Makanya 3 rangkaian ini adalah 3 hal yang pokok yang harus dilakukan sebagai orang tua. Ini sampai kapan dilakukan? Sampai kamu menjalani kehidupan secara mandiri. Selama kamu masih menjadi anak ayah, dalam pengertian kamu masih belum mandiri, artinya belum berkeluarga sendiri, ya ini masih menjadi tugas ayahnya untuk tutur, kemudian uur dan sembur. Nah, uur ini nanti juga harus ada batasnya. Tidak selamanya kamu diuri terus, karena suatu saat kamu harus mandiri. Tapi ada loh yang sudah berkeluarga tapi tetap disembur itu tuh. Ya, maksudnya itu meskipun sudah bukan seperti itu. Paling tidak sebagai orang tua, ketika melihat ada sesuatu yang nggak pas, ya biasanya orang tua itu kalau sudah berkeluarga ya mengingatkan. Nah, itu penting. Karena apa? Orang tua itu kan lebih pengalaman dalam kehidupan. Mungkin tidak lebih pintar, mungkin tidak lebih pintar, tapi dia punya pengalaman hidup yang lebih banyak daripada anaknya. Wong dia lahir duluan, ayahnya lahir duluan dari kamu, otomatis pengalamannya lebih banyak dari kamu tuh. Ayahnya sudah pernah seusia kamu, tapi kamu belum pernah seusia ayahnya, otomatis pengalaman hidup itu lebih banyak. Tapi itu semua harus sesuai porsinya kan, nggak maksudnya tuh kayak gini nih kan. Kalau Dani dulu zaman SMP ya, kan ada tuh temennya Dani itu kan beberapa lah yang dia ya sekolah, ya dikasih tinggalin duit, ya udah gitu ya, itu hanya sebatas uur doang gitu loh. Maksudnya hanya sebatas di bagian pembiayaan aja. Ya kamu terserah kamu mau ngapain juga terserah, kamu jungkir balik terserah gitu. Terus tahu-taunya ukur dan sembur, tuturnya nggak ada. Jadi kan semuanya harus sesuai porsinya loh. Ya itu maksudnya orang tua itu juga diharapkan meskipun hanya seperti itu, tapi sebenarnya ya orang tua itu mengharapkan tanpa harus dilakukan tutur yang seperti apa, anaknya diharapkan tahu. Itu harapan orang tua. Tapi ya tidak semua orang tua juga memahami itu. Artinya memahami betul fungsi dan perannya sebagai orang tua itu
ya itu memang jadi orang tua itu ya tidak mudah. Jadi orang tua menempatkan diri sebagai orang tua itu tidak mudah, karena orang tua itu harus dalam posisi yang bagaimana, kalau harus tutur itu pas apa, harus umur itu pas bagaimana, harus lembur itu harus seperti apa. Nah itu yang tidak mudah juga dilakukan oleh orang tua. Makanya semua itu harus selalu belajar, termasuk ayahnya sebagai orang tua juga harus terus belajar. Belajar dalam pengertian bukan belajar buku, belajar untuk pintar, tidak, tapi belajar yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman hidup. Bagaimana hal-hal yang baik, bagaimana hal-hal yang perlu dilakukan, diperbaiki. Kan juga orang tua itu ada kelirunya, juga ada kadang-kadang salahnya. Ya namanya juga orang tua juga manusia, bisa keliru, bisa salah, kan gitu. Nah ketika harus mengasih tahu anaknya, juga harus tahu menempatkan diri. Nah ini yang tidak mudah. Karena pada umumnya kalau orang tua itu, karena dia orang tua, biasanya aku ini orang tua. Nah kadang-kadang seperti itu. Meskipun tetap yang namanya anak itu tidak boleh, yang namanya sama orang tua itu kok melawan, itu ya tidak boleh. Kalau mungkin ini kolot, mungkin, tapi bagi ayahnya yang namanya anak tetaplah anak, dan tidak boleh dalam tidak setuju dengan orang tua itu dengan tindakan-tindakan yang tidak pas sebagai anak. Dan itu, nah tadi sekali lagi hanya sampaikan, jadi tutur umur sembur itu adalah 3 hal pokok, 3 hal penting yang harus dimiliki atau dilakukan oleh orang tua. Gitu. Jadi kalau orang tua sudah menjalankan 3 hal ini dengan baik, ya ayahnya yakin anaknya juga pasti akan baik. Dalam pengertian, meskipun nanti ada persoalan di dalam kehidupannya, tapi setidak-tidaknya kan selalu ingat, oh pernah dikasih tahu begini, oh pernah dimarahi begini, pasti ingat. Jadi ayahnya misalnya, sampai dan itu bosan ya, udah pernah ngomong kayak gitu. Jadi ayahnya itu dari hanya kecil sampai seusia segini masih ingat apa yang dulu diajarkan oleh eyangmu. Ingat, oh dulu begini. Nah sekarang sebagai orang tua ayahnya juga melakukan hal yang dulu ayahnya dididik, tapi memang caranya nggak sama. Karena anak kamu kan anak zaman now, kan gitu kan. Kalau ayahnya itu kan anak zaman old, kan? Jadi artinya ada perbedaan cara penyampaiannya. Ini saja yang paling pokok. Jadi intinya di situ. Dari tutur umur sembur, 3 hal pokok, 3 hal penting yang orang tua itu harus mempunyai. Dan untuk bisa melakukan itu, dan orang tua juga harus selalu refleksi, selalu mengolah dirinya supaya ketika memberikan tutur pas. Itu bisa pas, bisa benar, sehingga anaknya nggak membantah. Kan gitu. Nah, kalau anaknya membantah kan repot juga. Betul. Kayak kamu. Dan ini ada beberapa pertanyaan dari yang tadi ayah sampaikan itu tuh, mungkin juga teman-teman di sana juga bertanya gitu loh. Kalau di maksudnya tuh masih zaman SMA, SMP gitu ya. Tadi kan ayah bilang kalau misalnya orang tua itu hanya sebatas ur doang, sembur doang gitu, tapi nuturinya nggak ada, ya berharapnya tuh sebenarnya mengharapkan untuk anaknya tuh mengerti gitu. Nah itu kan berarti di bagian orang tua tuh kan nggak ngerti kan, maksudnya bukan nggak ngerti, tapi mungkin belum memahami atau mengerti akan hal itu gitu loh, akan hal yang apa yang harus dilakukan. Nah jadi tuh kalau misalnya anaknya badung sampai, maksudnya tuh sampai minggat sampai apa gitu tuh, dan dia hanya menyalahkan anaknya lagi, sedangkan tuh dia juga di situ ya anaknya memang salah, tapi kan dia di situ ikut ambil salah gitu loh. Lagi hanya bilang, mungkin dalam pikiran orang tua ya dia itu sudah melakukan itu, sudah ngasih tahu, cuma mungkin ngasih taunya kurang pas atau belum tepat. Ya. Nah, cara dia melakukan yang belum tepat itu yang menyebabkan anak itu ya biasanya berargumen, apalagi anak-anak remaja. Nah,
SMP, mulai SMP gitu ya, SMA itu bandel-bandelnya. Kayak kamu dulu waktu SMP ya bandel juga kamu. Kalau itu tidak diingatkan terus, tidak dipantau, tidak dilakukan satu dituturi terus ya repot juga. Nah tapi kalau sekarang kamu sudah dewasa seperti sekarang ini, akhirnya kalau ngasih muturi kamu hal yang berbeda dengan ketika dulu kamu masih kecil, masih SMP, masih jelas beda. Caranya sudah berbeda. Oke, itu pertanyaannya. Mungkin berarti intinya ya kalau seandainya mungkin yang nonton itu udah seumuran Dani gitu ya, atau mungkin ya beda-beda tipis sama Dani, atau maksudnya beda tipisnya tuh lebih tua sedikit, lebih muda sedikit. Mungkin berarti kita yang benar-benar memahami orang tua gitu loh. Kalau misalnya kayak masih SMP atau SMA ya bukan diwajarkan, tapi maksudnya ya umur segitu ya mungkin masih agak sulit. Iya, agak sulit. Nah, pertanyaan terakhirnya, kalau ayah sendiri nih kadar dari ketiga itu, dari tutur, uwur, sembur, ayah ini kadarnya itu tuh dari 100% masing-masing berapa ya? Yang paling banyak, semua harus seimbang. Iya. Kalau di persentase, tapi akhirnya seimbang. Jadi tiga-tiganya, kapan harus tutur, kapan harus uwur, kapan harus sembur. Itu harus seimbang. Tidak bisa hanya salah satu lebih banyak dari yang tidak. Mana yang lebih penting itu yang didahulukan. Kalau bisa sembur itu nggak ada kalau bisa. Kan gitu. Kalau menurut Dani sih, kalau Dani sebagai anak yang melihat ayah itu kebanyakan sembur. Enggak ya, lebih banyak tutur dan semburnya. Kalau umurnya tuh mungkin ada yang disampaikan untuk bapak ibu yang mungkin nonton, om tante atau adik-adik, kakak-kakak, teman-teman di luar sana. Ya intinya ya sebagai orang tua kita memang tidak mudah. Ya sebagai orang tua itu nggak mudah. Kita sudah berusaha menjadi orang tua yang baik. Saya yakin setiap orang tua berusaha menjadi orang tua yang baik. Tapi ya sebagai orang tua juga kita mesti menyadari bahwa ya tugas kita ini memang ya harus terus belajar. Ya. Belajar menjadi orang tua itu tidak ada putusnya dan tidak ada selesainya. Tapi ya kita mesti yakin sebagai orang tua mesti bangga bahwa kita setidak-tidaknya sudah berusaha untuk mendidik anak-anak kita semaksimal mungkin, sebaik mungkin, itu yang paling penting. Sehingga sebagai orang tua itu kalau orang Jawa bilang itu orang kainan itu ya udah jadi orang tua dan melaksanakan tugasnya. Kalau anaknya sampai salah dan tidak bisa dikasih tahu kemudian yang melakukan hal yang mungkin semaunya sendiri, ya sudah. Tapi yang penting sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik, itu saja. Nah, itu poinnya. Ya untuk supaya kamu sudah mulai dewasa, harus mulai juga belajar memahami. Kalau dulu waktu kecil kamu belajar dipahami, sekarang kamu juga harus belajar memahami. Jangan jadi anak selalu ingin dipahami, tapi gak mau memahami. Ya di mana? Harus anak sudah mulai dewasa, harus belajar memahami. Memahami siapa? Ya orang tuanya. Contohnya memahami ayah tuh kok deso teknologi itu. Ya, oke, mungkin gitu dulu ya. Percakapan hari ini. Dan kalau kalian mau ada pembahasan-pembahasan lain yang mungkin terkhusus kalian bisa mungkin DM aku atau WhatsApp aku kalau misalnya kalian malu. Tapi kalau misalnya kalian nggak malu ya, langsung komen aja di bawah boleh ya. Nanti kita langsung jawab. Dan jangan lupa kalau kalian ngerasa ini penting, like aja, subscribe dan share. Kalau misalnya kalian tadi udah komen, pokoknya intinya tuturin aja.